Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi suratil Ali Imran 44 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل ورسولا إلى رسول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Panjang ini, bahasanya panjang. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah para sepuh yang sama hadir, yang ulun hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur, alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita kesempatan dengan langkah guna bisa menunaikan ibadah. Terlebih Allah berikan kita kesempatan menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, memberikan keridhaannya untuk kita, menurunkan rahmatnya untuk kita, dan memberikan berkahnya untuk kita, sehingga apa yang dilakukan oleh kita menjadi sebab kita semuaan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula semoga diruahkan dan ditunsurkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, umumnya jami'al muslimin wal muslimat, yang selalu mengikuti akan akhlak baginda Rasul, semuanya diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Masih menjelaskan di surat Ali Imran tentang keluarga Imran ya. Ini ibaratnya Sahibul Al-Fuqah ini. Sahibul Baitnya surat Ali Imran. Karena dibahasnya tentang masalah keluarga Imran. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin bahwa Imran ini ada dua ya. Ada Imran keluarganya yang Nabi dari Nabi Musa. Ada Imran keluarga dari Nabi Isa alaihissalam. Yang dibahas ini adalah Imrannya dari Nabi Isa alaihissalam, bukan dari Nabi Musa. Kemarin kita sudah sampai bahasan ke Siti Maryamnya ya. Bahwa Siti Maryam ini didatangi malaikat. Lalu dalam pembicaraan itu malaikat beritahukan ke Siti Maryam, "Ya Maryam, innallaha astafaki." Hai Maryam, Allah telah memilih engkau, wa tahharuki, dan Allah telah mensucikan engkau, wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah pula memilih engkau mengungguli perempuan-perempuan seluruh alam pada masanya ya. Sehingga karena wastafaki ala nisa'il alamin, dari sekian banyak perempuan-perempuan ini Siti Maryam diantaranya yang terpilih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi menyebutkan bahwa khairun nisa'il alamin, perempuan yang terbaik di seluruh alam itu arbaun, 4. Pertama Maryam binti Imran yang sebagaimana kita bahas. Yang kedua Asiyah imratu Fir'aun, Siti Asiyah istri daripada Fir'aun. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid istri daripada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah, anaknya dari baginda kita Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah. Jadi perempuan sekarang bagaimana? Ya sisa-sisanya aja bang. Sisa-sisa terpilihnya. Karena ini diberikan keistimewaan yang beda dengan yang lain. Kalau kebanyakan sekarang perempuan ya sama saja gitu. Artinya dari tabiatnya, karakternya, adatiahnya sama. Tapi kalau perempuan yang 4 ini beda. Dari mulai kecilnya aja sudah beda. Lalu kemudian ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti li rabbik, taatlah kepada Tuhan kau, wasjudi, sujudlah, warka'i, dan ruku'lah, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku'. Artinya disuruh ibadah aja terus, karena engkau telah dipilih menjadi wanita pilihan, dipilih menjadi wanita solehah, sekaligus diberikan kesucian yang abadi oleh Allah, dipilih oleh Allah jadi kesucian yang abadi, sehingga ibadah terus, jangan berpaling kemana-mana lagi gitu. Sehingga Siti Maryam ini beribadah aja terus, gak pernah keluar. Ditaruh di satu tempat di mihrabnya Nabi Zakaria, terus-terusan di situ, gak pernah keluar. Apakah gak bosan gitu? Gak bakalan bosan. Kalau orang sudah asik bermakrifat ke Allah itu gak bosan-bosan. Justru semakin diberikan kemuliaan oleh Allah, semakin asik dia dengan Allah. Sehingga menurut
nafsu kita kalau enggak keluar tuh, apalagi enggak jalan-jalan, kayaknya gimana gitu. Supek hidup tuh. Atau stres pikiran tuh gitu. Tapi kalau bagi ahli ma'rifat itu enggak. Justru dia itu, diamnya dia, justru itulah yang menyenangkan bagi mereka. Semakin lama berdiam, maka semakin asik. Semakin asik berdekatan dengan Allah, maka semakin rindu pengen ketemu dengan Allah. Akhir-akhirnya pengen cepat-cepat balik tuh. Gak betah di dunia akhirnya. Kalau kita kan kebaliknya, betah di dunia, gak mau balik-balik kalau gitu. Sehingga kalau sakit sedikit aja rasanya mau mati aja, langsung pikiran tuh kemana-mana. Kalau ahli ma'rifat gak begitu. Senang dia kalau mau balik tuh. Dzalika min amba'il ghaib. Yang demikian itu perkara yang berhubungan dengan Nabi Zakaria dan Siti Maryam itu min amba'il ghaib, itu bagian dari berita-berita yang gaib. Nuhihi ilaik, yang diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Artinya kisahnya Siti Maryam, kisahnya Nabi Zakaria yang diberitahukan ke Rasul itu kan berita gaib itu. Kenapa? Karena wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Wa ma kunta, tidak ada engkau ladaihim di sisi mereka. Idh yulquna aqlamahum, ketika mereka saling lempar anak panah. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapakah yang berhak untuk mengurusi Maryam? Itu kan ketika pergulatan, perebutan Siti Maryam kan Nabi Muhammad belum ada. Ketika Nabi Zakaria berlomba pengen mengurusi Siti Maryam dengan kawan-kawannya yang lain, itu kan saling lempar pena itu. Nabi Muhammad belum ada. Bahkan Nabi Muhammad tidak ada di situ. Bahkan disebutkan wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Engkau tidak hadir di sisi mereka idh yahtasimun, ketika mereka itu berseteru. Berseteru yang dimaksudkan itu bukan kelahian, tapi yang dimaksudkan itu adalah saking pengennya ngurusi Maryam ini loh. Walaupun itu Siti Maryam ini adalah perempuan, tapi mereka itu berebut karena satu alasannya ini Maryam anak imam mereka. Imron itu kan imam mereka yang menjadi orang soleh, bahkan menjadi panutan mereka, menjadi imam sholat mereka. Setelah ini anaknya nih, ya tentu pengen bener gitu kan. Sementara Nabi Zakaria mengklaim bahwa saya lebih berhak karena bibinya itu adalah istri saya. Gitu. Kata mereka, oh ini nggak bisa. Pokoknya walaupun itu adalah bibinya adalah istrimu, tapi tetap ini adalah imam kami, ini anaknya. Kalau begitu ayo kita lombain. Dilombain kan. Siapa yang berhak, siapa yang muncul penanya, lah itulah yang berhak. Tapi 3 kali dilemparkan, ternyata yang muncul adalah penanya Nabi Zakaria alaihissalam. Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi Zakaria lah yang berhak untuk mengurusi, mendidik, mengarahkan Siti Maryam. Nah ketika itu engkau tidak ada, kata Allah. Dan yang keduanya disebutkan ini adalah berita gaib karena baginda Rasul tidak pernah ada guru yang menceritakan ini. Kalau Bapak belum tahu cerita ini, kan saya yang cerita nih. Ya kan? Jadi tahu akhirnya tuh. Berarti ini Bapak bukan wahyu lagi ini. Ada yang ceritain kan? Yang ketiganya baginda Rasul tidak pernah membaca kitab-kitab lawas. Membaca kitab-kitab yang lalu gitu, oleh bicara sejarah barangkali. Enggak. Rasul kan ummi. Rasulnya sudah ummi, berada di golongan-golongan yang ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kebanyakan kan buta huruf.
Sekarang Rasul diceritain tentang masalah ini. Makanya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberitahukan kepada engkau ya Muhammad. Padahal Nabi pada waktu itu tidak pernah hadir. Alhamdulillah kan. Makanya Nabi ini tidak akan Nabi itu meninggalkan alam fana kecuali semua yang ada di alam fana ini Nabi mengetahuinya. Jadi diberitahukan Nabi. Loh, Nabi Adam aja hebat lantaran diberitahu nama-namanya doang. Tunduk semuaan. Kalau Nabi Muhammad apalagi? Bukan hanya namanya aja, semua berikut kegunaan dan fadilah. Lalu bergeserlah sekarang ke kisahnya Nabi Isa putra Maryam. Beresus itu Maryam. Sekarang ke Nabi Isa-nya nih. Kata Allah, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Kata Allah, idz qalat, ketika berkata, siapa yang berkata ini? Al malaikatu, malaikat. Ya Maryam, hei Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, berikan kabar gembira kepada engkau, bikalimatin minhu, dengan satu kalimat darinya. Yang mana kalimat itu? Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Berikan namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Wajihan. Wajihan itu seorang yang terkemuka, punya pangkat di dunia wal akhirah, dan juga akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk sebagian dari orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, muqarrabin. Idz qalatil malaikatu, ketika itu, ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, ini sudah gede nih ceritanya nih. Maryam ini ada yang menyebutkan 13 tahun ke atas, ada yang menyebutkan sudah 17. Allah alam bisawab hakikatnya. Maryam, sesungguhnya innallaha yubashshiruki, Allah berikan kabar gembira kepada engkau, bikalimatin minhu, dengan kalimat darinya. Kalimat yang dimaksudkan ini apa? Yang dimaksudkan itu adalah anak. Artinya Allah beritahukan kabar gembira kepada engkau dengan adanya datangnya seorang anak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimatnya disebutkan yubashiruk. Kalimat yubashiruk itu basyir, artinya kabar gembira. Biasanya bisyarah itu al-khabarus sari, berita yang memang menyenangkan gitu. Sementara lawannya dari bisyarah itu adalah nadharah, an-nadharah. Kalau nadharah itu biasanya berita al-khabaru dharr, khabar atau berita yang membahayakan. Kalau bisyarah itu berarti menggembirakan. Makanya Allah beritahukan kepada Maryam kabar gembira dengan adanya satu kalimat, seorang anak itu yang akan lahir darinya. Makanya disebutkan kalimat minhu, kalimah. Kenapa disebutkan kalimah? Karena penciptaan Nabiullah Isa alaihissalam itu dengan kalimat kun gitu. Jadi makanya disebutkan kalimat Nabi Isa, kalimat itu adalah karena kalimat itu disebutkan bahwa Nabi Isa ini disebutkan dalam penciptaannya adalah kun gitu. Kata Allah kun, jadi. Udah jadi. Makanya disebut kalimat itu. Tidak memakai pelantaraan yang lain gitu.
Ini menunjukkan ala anna Isa juz'un minallah. Nah ini karena berdasarkan kalimat ini disebutkan kalimat kun gitu bagi Nabi Isa alaihissalam, sehingga apa yang diyakini oleh Nasara bahwa Nabi Isa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala itu karena ini. Bahwa mereka punya keyakinan anna Isa juz'un minallah. Nabi Isa ini adalah satu juz dari Allah. Karena berdasarkan kalimat itu gitu. Sehingga mereka pun pernah mendebat Nabi Muhammad kan. Lantaran kalimat ini sehingga mereka itu menyodorkan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan. Karena sebagian dari Tuhan, dan mereka berdalil dengan dalil ayat ini, innallaha yubasyiruki bikalimatin minhu. Bahwa dengan kalimat inilah yang disebutkan itu bagian dari min litab'id, artinya sebagian. Berarti sebagian juznya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Berarti Nabi Isa Tuhan gitu. Nah, itulah yang mereka menganggap bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan itu. Padahal tidak begitu. Karena tidak semuanya itu adalah bagian dari Tuhan. Makanya ada seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh. Beliau mengatakan bahwa idz kanat min litab'id huna fa kadzalika hiya min qoulihi ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Kalaulah mereka itu mengatakan bahwa min yang ada di dalam minhu-nya, min kalimatin minhu, minnya itu mereka yakini bahwa itu adalah min litaba'id, artinya bagian dari Tuhan. Kalaulah di sini itu dikatakan min litaba'id, lalu bagaimana kalau di dalam ayat yang lain menyebutkan bahwa Allah juga menyebutkan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Itu kan jami'an minhu juga sama, itu minnya. Apakah mungkin Allah tundukkan untuk kalian apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi? Jami'an minhu, seluruhnya minhu dari Dia. Apakah mungkin langit dan bumi itu juga disebut Tuhan? Kan tidak begitu. Makanya tidak bisa ayat sekarang itu minhu itu dikategorikan bahwa minnya litaba'id, satu juz daripada Tuhan. Nabi Isa disebut Tuhan. Karena alam ini juga sama, itu dari Allah. Apakah alam itu juga jadi Tuhan gitu? Kan enggak gitu. Maka karena jawaban seorang ulama macam begitu, tercenganglah para Nasoro ini. Bahkan wa aslama, ketika baginda Rasul mendebatkan seperti itu, Islam semua. Jadi Islam semua. Masya Allah. Kalau dulu ya, tentang perdebatan masalah ini itu disandarkan ke baginda Rasul, selesai urusan. Lah kalau sekarang ini orang diperdebatkan masalah begini makin jadi nggak mau nerima gitu. Makanya Syekh Ahmad Didat dengan Zakir Naik itu kalau mau mendebat masalah ketuhanan ini, dia nggak mau perorangan lagi. Tanggung kata dia kalau perorangan. Kumpulkan seluruh lapangan atau kumpulkan dalam stadion, ayo kita debat rame-rame. Dia sendirian. Dan itu dibuktikan berapa juta dia yang masuk muslim itu gara-gara dia. Karena tidak bisa yang namanya Nabi Isa disejajarkan dengan Tuhan, nggak bisa. Dan itu dalilnya jelas. Dan mereka nggak bakalan menang sampai kapanpun. Berani ya, cerdas otaknya tuh, luar biasa.
Kita nih baru di debat sendiri-sendiri aja keok sudah. Harusnya kita lebih bisa menjawab tuh tentang masalah ini. Itu yang Pak itu nggak kelihatan lagi ya? Pak siapa? Pak siapa yang masuk Muslim? Yang masuk Muslim tuh? Bambang ah? Kemana? Kemana kan beliau? Sakit ya? Oh ada gangguan telinga. Ini cocok nih begini nih. Ya. Jadi melek nih. Yuk. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa yubasyiruk yang dimaksudkan kalimat itu adalah datangnya anak Nabiullah Isa alaihissalam. Karena Isa ini terbentuk dari kata kun, maka disebut kalimah. Nah ketika itu kalimah hadir, ismuhul Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Berikan nama Al-Masih, Al-Masih Isa ibnu Maryam. Jadi sudah dikasih nama duluan tuh. Sama halnya dengan Nabi Yahya alaihissalam, Allah sendiri yang kasih nama. Jadi nggak susah-susah lagi nih. Sebutkan Al-Masih. Ini Al-Masih ini lakobnya dan julukan. Sementara Ibnu Maryam ini adalah panggilan. Aslinya kan Isa. Isa. Maka disebutkan Al-Masih itu. Al-Masih ini sama aja juga. Dajjal juga Al-Masih. Kenapa disebutkan Al-Masih ini? Karena ada yang menyebutkan kalimat Al-Masih ini karena suka kemana-mana gitu. Muter, Al-Masih itu jalan-jalan. Karena Nabi Isa ini tidak bertempat di satu tempat, terus saja jalan. Dajjal juga begitu, ngaprak aja terus tuh, seduniaan. Yang nggak bakalan keinjak sama dia tuh Mekah Madinah aja tuh. Kalau yang lainnya keinjak sudah, apalagi Indonesia, muyak bener dia aja Dajjal. Rancak bener datang ke Indonesia nanti. Kenapa? Karena di sini sudah banyak nih Dajjalnya. Anak buahku sudah banyak duluan di sini. Terutama di IKN nanti. Jadi anakku sudah banyak di sini lah. Kalau yang lainnya, nggak mau, nggak boleh dia. Mekah Madinah dijaga betul itu. Nabi Isa juga disebutkan Al-Masih. Ada juga disebutkan Al-Masih itu imma li annahu yamsahul ard fi zamanil qadir li illa linnas. Ada juga Dajjal disebutkan Al-Masih karena dia itu yamsahul ard, akan menapak tilasnya di bumi ini fi zamanil qalil, dalam waktu yang sebentar, li illa linnas, untuk menyesatkan manusia. Au li annahu mamsuhul ain, atau ada juga yang mengartikan mamsuhul ain. Disebutkan Al-Masih itu karena memang suka mengusap-ngusap mata. Nabi Isa juga begitu kan? Dajjal juga begitu. Yang buta diusapin matanya sembuh. Yang lumpuh diusap sembuh. Pokoknya apapun diusapnya sembuh. Mamsuh. Maka disebut Masih. Hakikatnya wallahu a'lam bishawab ya. Ini disebutkan oleh Allah sendiri bahwa namanya itu Isa bin Maryam. Ini berarti pembicaraan dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diceritakan kepada Siti Maryam sebagai ibunya, sebagai tanbih. Artinya sebagai peringatan bahwa Siti Maryam ini akan melahirkan seorang anak tanpa bapak.
Maka disebutkan Isa ibni Maryam. Langsung disebutkan Isa ibni Maryam, ke Maryamnya. Bahwa ketika disebutkan seperti itu, Siti Maryam sudah harus ngerti bahwa ini anak lahir tanpa ada bapak. Karena anak ini lahir dengan kalimat kun, tidak ada pelantaraan yang lain. Penisbatannya langsung ke Maryam. Makanya orang yang lahir tanpa bapak, maka binnya bin ibunya. Ada kamu Ustaz? Ada. Banyak. Banyak gitu. Tidak mau kalah. Aku juga bisa kayak Siti Maryam jang. Tidak bolehkah disebutkan ke bapaknya? Tidak boleh, karena orang yang hamil tanpa dari akad pernikahan, maka itu sama juga tidak dihasilkan dari anak nasab. Berarti anak luar? Oh iya, berarti anak luar. Berarti bukan anak dia? Ya, bukan anak dia. Kan saya yang ininya. Oh, walaupun sampean. Kan saya sudah nikahin istri saya. Oh iya, walaupun sudah nikahin, tapi kalau terjadinya sebelum akad pernikahan, maka itu bukan anak dia. Bahkan akibat dari perbuatan itu tidak diakuinya sebagai nasab. Yang kedua, tidak boleh menerima waris dan mewarisi. Yang ketiga, tidak boleh wali menjadikan wali, karena bukan anak. Bahkan ada saking ekstrimnya, guru saya bilang, kalau sampean itu nanti misalkan ada anak seperti itu, suka dengan dia, nikahin aja. Kenapa? Kalau bukan anaknya kok. Saking ekstrimnya tuh hukum. Jadi jangan coba-coba. Kalau misalkan ada yang terjadi seperti itu, bagaimana? Ya udah, walinya wali hakim. Pasrahkan aja. Malu saya Pak Ustaz. Ya jangan malu-malu daripada sampean nanti jinahin anak. Di belakang saja dulu. Nikah di KUA dulu. Terus bisikin ke Pak KUA-nya tuh. Pak KUA, taulah Hikam, aku nih kepuhunan bang. Ngomong dulu daripada di situ diwaliin tuh. Karena ada juga orang yang berani begitu Pak. Karena saking tidak mau terbongkar rasa malu, diwalikan sama dia tuh. Padahal orang sudah semua tahu bahwa itu bukan anaknya. Lalu diwaliin sama dia. Oh, ini nggak bisa. Menjinahkan anak jadinya. Justru malah makin durhaka tuh. Anak. Kalau terjadi seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan anak kita dihindarkan dari situ ya. Lalu wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wajihan, dan si Nabi Isa ini akan menjadi orang yang terkemuka, aidza jahin, artinya punya pangkat yang luhur. Kenabian maksudnya ini. Pangkat yang begitu luar biasa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Baik di dunia wal akhirah, dan juga akhirat. Di dunia mendapatkan kenabian, sementara di akhirat kan mendapatkan syafaat dan derajat yang tinggi. Nabi Isa nih. Bahkan wa minal muqarrabin, termasuk golongan dari orang yang muqarrab. Artinya orang yang selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa nih. Dan salah satu dari pangkat yang tinggi yang diberikan oleh Allah itu wajihannya adalah Nabi Isa sampai saat ini masih ada. Masih hidup. Dan akan diberikan oleh Allah nanti keluar lagi. Sekarang kan kacau nih. Nanti kalau merembet-rembet kemana-mana nih perang, turun sudah nah. Makanya dalam tarikh disebutkan bahwa di dalam Bughyatul Murtarsyidin, tapi hakikatnya Allah ya, ada ulama yang berani menyebutkan bahwa dunia ini nggak bakalan jauh dari 1500 tahun. 1500 tahun Hijriah. Nah, kalau dihitung-hitung sekarang ini Hijriah sudah 1445 ya. Kira-kira berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 1500. Sekarang 1445. Berarti 55 lagi. Ya kan?
Setelah 1500 wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti mau habis dunia, tapi wallahu a'lam bishawab. Setelah 1500 itu wallahu a'lam apa yang terjadi. Sekarang aja sudah begini kan? Mana hutang belum lunas lagi? Hutang belum lunas. Itu cuman memang terjadinya atau datangnya Nabi Isa alaihissalam ini dengan Imam Mahdi, dunia memang enggak kondusif, kacau balau. Kalau sekarang kan alhamdulillah lah, masih mending lah, alhamdulillah, masih terjaga, masih kondusif, keamanan masih bagus. Paling di satu wilayah-wilayah yang lain aja ya perangnya. Tapi kalau nanti seluruhannya perang dunia ketiga itulah kacau seluruhnya. Nah, ketika kekacauan itu terjadi, datanglah Nabi Isa alaihissalam. Tugas Nabi Isa ini untuk meluruskan akidahnya Nasoro, bahkan akan menghancurkan gereja-gereja, akan menghancurkan Tuhan-Tuhannya mereka. Karena Nabi Isa tidak suka dan tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah ketika dirinya dijadikan Tuhan. Sementara Imam Mahdi ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal. Dan sekaligus menjadi khalifah yang terakhir. Menjadi khalifah yang terakhir yang akan menjadikan seluruhnya dunia ini jadi muslim. Jadi muslim. Cuman gak lama. Gak lama. Ada yang menyebutkan cuman sampai 7 tahun. Habis 7 tahun, ada. Allahu a'lam bishawab. Selesai dah dunia ini. Sedikit lagi. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Bahkan Nabi Isa ini wa yukallimun nas akan bicara dengan manusia, pada manusia fil mahdi di waktu buayan, di waktu kecil. Wa kahla dan juga dewasa dengan cepat. Wa minas salihin dan tergolong jadi golongan orang yang soleh. Nabi Isa ini diberikan oleh Allah wa yukallimun nas, bisa bicara dengan orang-orang fil mahdi di waktu masih buayan. Ketika Siti Maryam bawa anaknya, ketika itu bingung, beliau juga bingung karena tidak pernah keluar, tidak pernah bersentuhan, tidak pernah menikah, lalu tiba-tiba turun bawa anak. Oh, geger pada waktu itu dunia persiratan. Rame pokoknya. Di grup-grup WA itu penuh dengan cerita dia. Pokoknya nggak ada yang terlewatkan tuh kisah. Oh, rame. Hembusan fitnah mantap itu pada waktu itu. Pokoknya sekayu manisan, nggak ada seorang pun yang nggak ngomongin dia. Sekampungan ngomongin dia terus. Sampai akhirnya Siti Maryam itu bernadar, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernadar dengan Allah untuk berpuasa. Puasa apa maksudnya? Enggak ngomong. Puasa enggak ngomong. Maka begitu sudah ada yang ngomong, Maryam itu anak siapa? Nunjuk aja dah. Tanya aja anaknya dah, anak siapa nih? Begitu sudah ditanya begitu, Siti Maryam didesak, anak siapa? Pokoknya nunjuk aja terus. Begitu sudah nunjuk, ternyata Nabi Isa alaihissalam ngomong, Inni abdullah, atani Allahul kitab. Aku ini adalah hamba Allah, akan aku diberikan aku dengan kitab. Waktu di buayan tuh ngomong tuh. Makanya salah satu anak yang diberikan keistimewaan bisa bicara itu salah satunya adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Dari 13 anak. Dalam hadis itu disebutkan ada 3, ada hadis lain disebutkan Imam Tirmidzi menyebutkan 8, Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ada 13. 13 anak yang bisa bicara waktu kecil. Mana aja nih? Yang sudah jelas Nabi kita juga sama. Nabiullah Muhammad SAW itu juga sama. Bicara waktu lahir, sujud langsung kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bicara tuh. Nabi Muhammad
Waktu lahir langsung bicara Allahu Akbar kabiro. Kalau kita kita nggak tahu dah. Kadang bicara. Yang kedua Nabi Yahya alaihissalam juga begitu. Nabi Yahya alaihissalam itu lahir duluan. Ketika Nabi Isa itu lahir, Nabi Yahya itu belum gede itu. Tapi Nabi Yahya alaihissalam sudah menjadi saksi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah. Kemudian Nabi Isa juga sama. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Siti Maryamnya juga sama. Waktu kecil sudah bisa bicara. Ketika datang Nabi Zakaria ke mihrabnya, itu baru 1 tahun lebih itu Siti Maryam itu. Ketika ditanya, Maryam ini dari mana makanan? Dia tiba-tiba jawab. Dia jawab itu bahwa ini adalah min indillah, semua dari Allah. Padahal waktu kecil belum bisa ngomong. Tapi sudah bisa bicara, jawab dia. Siti Maryam. Terus Sahibul Jurej juga sama, Sahibul Jurej. Jurej ini ahli ibadah. Cuman dituding zina. Dituding zina dia. Kenapa dia dapat fitnahan seperti itu? Karena doa seorang ibunya. Ketika lagi asik ibadah, doa ibu dia manggil. Jurej, Jurej, dia asik ibadah. Enggak gubris. Padahal yang dilakoni adalah ibadah sunnah waktu itu. Akhirnya ibunya kesal. Kalau begitu aku doain kau. Kau kena fitnah. Ternyata kabul doanya tuh. Kena fitnah dia dituding zina. Makanya doa ibu tuh luar biasa. Itu ketika itu lahirlah anak. Ini tukang zina ini minta dengan Jurej gitu. Senang ke Jurej itu. Karena Jurej ini ahli ibadah yang ganteng juga gitu. Akhirnya terpincut. Diajak berzina, nggak mau dia. Karena saking keselnya akhirnya dia pulang. Sebelum pulang belok dulu dengan tukang kambing. Dengan tukang kambing itu dia kerja berdua tuh. Lahirlah seorang anak dari situ. Begitu lahir ternyata dipitnahkan ke Jurej. Akhirnya Jurej diarak. Kemudian difitnah, bahkan dicaci maki semasa seorang ahli ibadah berzina. Diam aja Jurej. Teringat dengan panggilan ibunya tadi. Lalu Jurej dengan itu, kata Jurej berdiam dulu. Aku ambil wudu dulu. Dia ambil wudu. Dia sholat, memunajat ke Allah. Lalu datang ke anaknya, dicucupnya seorang aja. Hei anak, kau ini anak siapa? Anak aku ke anak siapa? Anak itu ngomong. Kata tukang curi, aku tukang embe bang. Aku anaknya tukang embe aja. Itu Sahibul Jurej. Ada lagi yang ke berapa? Ke-8. Syahid Yusuf. Saksinya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu juga anaknya. Anak siapa? Anak pamannya dari Siti Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf dipaksa oleh Siti Zulaikha supaya melayaninya, Nabi Yusuf enggak mau. Akhirnya Nabi Yusuf kena fitnah. Dituding zina juga kan? Tapi Nabi Yusuf alaihissalam berkata, anak, coba siapa yang sebetulnya yang melakukan ini? Kata anaknya ngomong tuh. Kalau dia itu sobeknya dari depan, berarti Zulaikha benar. Tapi kalau sobeknya dari belakang, berarti Yusuf yang benar. Ternyata sobeknya di belakang. Ditariknya itu. Makanya hati-hati kalau perempuan sudah mau itu begitu, maksa. Bahaya juga. Itu saya Yusuf. Ada yang ke-9, ada Sahibat Qissatul Ukhdud. Ada kan di dalam Quran itu? Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Itu qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini siapa? Orang yang semua orang pada waktu itu supaya mengakui keimanannya ke patung, ke raja mereka, tapi mereka enggak mau. Akhirnya dia diceburkan ke dalam api parit. Tapi ada seorang perempuan yang ketika itu bawa anak.
Ketika mau nyebur dia bingung. Mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Akhirnya kan cantik, mundur cantik gitu. Karena enggak mau tuh. Lalu anak itu ngomong, "Ummah, kalau bahasa kita tuh, ibu, nyeburlah. Kalau api ini belum ada apa-apanya, di jahanam itu lebih keras dari ini." Akhirnya ketika anaknya ngomong begitu, nggak mikir lagi, loncat aja dah. Karena kalau nggak ngakui Tuhannya itu rajanya, semua diceburin ke situ. Tapi kalau ngaku, nggak. Berarti kan suruh musyrik tuh. Itu ashabul ukhdud, bisa ngomong dia. Ada lagi yang ke-10-nya Al-Mubarak Al-Yamamah. Mubarak Al-Yamamah juga sama. Ini kalau dikisahin panjang mah. Nanti aja dah. Panjangan semua. Mana lagi ada Mubri'ul Ummah. Mubri'ul Ummah juga sama. Ada di Bani Israel dulu. Orang lagi nginangin anaknya tuh. Begitu itu ada orang yang lewat. Sambil bawa kuda, gantengnya luar biasa. Lalu ibunya berkata, "Ya Allah, jadikan anakku seperti dia." Dia ngomong, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Anaknya ngomong malah terbalik. Begitu datang orang yang tukang pembantu, lalu kata ibunya berkata, "Ya Allah, janganlah jadikan anakku seperti dia." Kata anaknya, "Ya Allah, jadikan aku seperti dia aja." Jadi dibalik-balik. Lalu kata ibunya, "Kenapa kau begitu?" Lantaran orang yang ganteng tadi itu pejabat tinggi yang kurang ajar. Itu tukang zolim itu. Walaupun dia naik Mercy kemana-mana pakai jas, itu kurang ajar, dia tuh punya jabatan rangkap itu. Korupsinya gede-gedean dia tuh. Gak mau aku seperti itu. Tapi kalau orang yang tadi itu orang soleha, itu orang baik gitu. Makanya aku pengen seperti itu. Ibunya manut, padahal lagi diinangin. Bisa ngomong dia. Ada juga Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nah itu juga sama, bisa ngomong waktu kecil. Kemudian yang terakhir ada anak dari Masyitoh, Siti Masyitoh. Nah itu ya, ketika tukang sisirnya Fir'aun. Itu anaknya Siti Masyitoh juga sama. Bisa ngomong dia. Ketika Siti Masyitoh mau dilemparkan ke kuali gede, Siti Masyitoh juga bingung. Aduh, kasihan itu anak nih, gimana nih anak? Kalau saya loncat situ nggak masalah. Ini anak nih. Kata anaknya, "Ummah, jangan kau ragu, lompat aja." Ngomongnya anak dorong, sudah lompat aja dah. Nah, itulah anak-anak yang diberikan keistimewaan, sama halnya dengan Nabi Isa. Wa yukallimun nas, bisa bicara sebelum Mahdi ketika waktu kecil. Bahkan wa kahlam wa minas solihin, dan telah menjadikan dewasa, artinya cepat gedenya. Nabi Isa ini kedewasaannya tidak seperti orang-orang yang lain gitu. Sehingga 30 tahun 40 tahun itu tidak terasa. Beda halnya kalau kita ini bertahap gitu. Bertahapnya kelihatan betul. Siti Maryam juga begitu kan. Dari mulai buayan sampai ke gede itu cepat gedenya itu. Kalau kita kan lambat nih, stunting kalau gitu. Stunting. Kurang gizi. Wa qalat rabbi anna yakunu li walad wallahu alam bissawab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sudah ya? Saya ada acara lagi nih. Enggak ada pertanyaan. Saya mau ke Malaysia. Mau ke Malaysia menghadiri hitanannya si Ipin Upin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.